Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bihi wa bil mufitarani amin. Wa nisrat dhamiru dal yamata urfi alama filin amin qablinta. Kata ibanin min maka makturah kata idza kasabu ana soyaroh. Ketika ada ya yang menjadi lam fi'il atau dia terletak sebelum tak taknis atau terletak sebelum ziyadahnya lafadz fa'lana. Nah, maka dia akan terbaca, maka hukum lafadz sebelumnya yang maka manakala lafadz sebelumnya terbaca domah, nanti hukumnya wajib merubah ya itu menjadi wawu. Saya ulangi, ketika ada ya menjadi lam fi'il atau sebelumnya terdapat tak tanis atau ziyadah dari wazan fa'lana, nanti manakala lafaz sebelumnya itu haruf sebelumnya terbaca dhammah, maka wajib merubah ya itu menjadi wawu. Contohnya sebagaimana lafaz qodwa arojulu. Jadi qodwa ini kasusnya lafaz qodo dialih babkan menjadi bab 5. Memang secara kiasinya Mas Nawan, semua bab itu bisa dialihkan ke bab 5 untuk menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu memang sudah dilakukan secara konsisten. Jadi kalau qodwa arojulu, dia memang sudah berprofesi, memang sudah melekat sifat pemberian hukum itu kepada si rojul. Jadi kalau masih kodo itu ya masih sekali lah. Kalau qodwa ini sudah jadi rutinitas. Ya kerjaannya yang menghukumin orang lain aja. Ya, sebenarnya tadi saya mikir gini, Mas Nawan tanya saya masalah ahli nasab, loh nasab saya sendiri aja saya bingung. Wasani kama idza banaita min Roma isman ala wazni makduroh wazan maf'ulah. Umpama awalnya Roma yarmi menjadi marmuah, awalnya marmuyah, kulibatil ya'u wawan liwuku ihatorfan ba'da domatin atau litatorufiha ba'da domatin, karena dia terletak di belakang setelah domah. Fasoroh marmuah. Wasalisu kama idza baraita min Roma isman alawas disabuan fa'ulan fa innaka taqulu romuan, asalnya romuyan, kulibatil ya uwawan litatorufiha ba'da domatin qoblal alif wa nuni fasoro romuan. Ini Fatuk lapul ya uwawan bihadil mawadi'i asalasati lindima mimma qoblaha, sehingga ya ini akan dirubah menjadi wawu pada contoh-contoh ini karena sebelumnya terbaca domah. Saya rasa ini jelas Mas Nawan ya. Ya. Aturannya itu jelas gitu. Ya, nanti kalau masalah praktik-praktik iklalnya ya bisa Mas Nawan pelajari atau murojaah dulu video-video iklal itu. Dapat. Ya. Yang ke 963. Wa intakun ainan li fu'la wasfa fadza kabil wajaini anhum yulfa. Nah, sekarang ketika ya ini menjadi ain fi'il untuk sifat yang mengikuti wazan fu'la. Nah, berarti kan ini asumsinya dia itu adalah isim sifat yang wazannya fu'la ya, nanti dia menjadi ain fi'il. Jaza fihi wajhani, nanti boleh dua macam. Qalbud dhammati kasrotan litasihal ya. Jadi memilih untuk menyelamatkan ya sehingga yang sebelumnya dhammah itu dibaca kasroh. Atau ibqa'ud dhammah, justru dhammahnya yang dimenangkan, batuk labul ya wawan. Milih ya-nya yang menjadi wawu karena sebelum dari ya itu terbaca dhammah, atau memilih mengkasroh yang terbaca dhammah karena menyelamatkan ya. Ayo pilih mana? Ya berubah jadi wawu atau pilih domahnya jadi kasroh. Contohnya diko, kisa, dan duko. Dan kusa. Diko bisa, duko bisa, kisa bisa, kusa bisa. Nah, dalam kasus ini diko ya karena kan awalnya fu'la, berarti awalnya kan duiko. Duiko
dalam kasus ini supaya menjadi dziko berarti dimenangkan untuk membaca kasroh pada dotnya menjadi dziko. Kemudian kuisa. Kuisa juga sama, kafnya ini di kasroh supaya menyelamatkan ya. Kuisa, awalnya kuisa. Atau justru memilih merubah ya-nya menjadi wawu, duiko menjadi duko. Kemudian lafadz kusa, awalnya kuisa ya kan, kuisa. Kemudian menjadi kusa. Wa huma ta'nisul atyaq wa al-qiyas. Jadi bentuk mu'annas dari af'al atyaqi wal aqyasi. Sama seperti isim tafdil itu ya Mas Nawan ya, isim tafdil kan akbaru, kubro, asgharu, subro. Nah, yang semacam itu. Ini Hawa Muhtam 964. Ya, berarti kurang 2 pertemuan lah. Faslun min lami fa'lasman atal wawu badal yain kata pagholiban jazal badal. Nah, nanti wawu akan dirubah. Nah, ya, akan dirubah menjadi wawu yang berasal dari ya yang terletak sebagai lam kalimah yang mengikuti wazan fa'la. Saya ulangi, akan dirubah menjadi wawu yang berasal dari ya yang menjadi lam fi'il yang mengikuti wazan fa'la. Contohnya takwa. Takwa ini asalnya takia, takia. Nah, dari lafaz tako itu. Ya tako itu ini artinya ya menjaga itu. Jadi kan sering ada mispersepsi. Itako itu asalnya dari wakoyaki apa dari tako? Tako yatski. Tako yatski. Soalnya kan kasusnya kalau ifta'ala itu nanti ada wawu kan dirubah menjadi ta. Yutasola menjadi itasola. Jadi itakoyataki itu sering dipersepsikan dari wakoyaki. Sama kasusnya kayak ittakhoda itu dari ittakhoda apa dari ittakhoda yang memang pakai tak takhidayat khozu. Repotnya sorof ini ya mirip-mirip itu. Mirip-mirip. Memang lebih mudah nahwu Mas Nawan. Karena kan nahwu itu abul ulum. Sedangkan sorof itu kan umul ulum. Lebih susah memahami wanita. Tingkat kompleksitinya lebih tinggi. Kalau nahwu kan cenderung fleksibel, kadang bisa jadi badal, kadang bisa jadi atof bayan, dijadikan khobar juga boleh ya. Soalnya cowok ya. Fleksibel lah. Kalau sorof ini cenderung kaku. Fa'in kanal fa'la sifatan lam tubdalil ya'u wawan. Nah, tapi nanti kalau yang mengikuti wazan fa'la ini sebuah sifat, ya-nya tidak dirubah menjadi wawu. Contohnya lafadz sodiyah dan khoziyah. Padahal di sana wazannya sama sebagaimana fa'la. Tapi berhubung dia sifat, dia tidak diilal. Maksudnya sifat ini ya isim sifat itu loh, isim fa'il dengan wazan fa'la. Isim fa'il kan jadi kan kalau sodiyah dan khoziyah ini bentuk mu'anas dari fa'lan. Ya kan? Fa'lan itu kan mu'anasnya fa'la. Sakrona, sakro kan gitu. Nah, tapi kalau fa'lanya ini pada masdarnya, ya ini nanti ya-nya dirubah menjadi wawu. Sebagaimana takwa, fatwa, lafadz fatwa. Nah, kan sebenarnya fata yafti kalau mujarotnya berarti bimakna futya memberikan fatwa. Bakwa bimakna al-bukia dari bako ya beki. Bakia ya beko. Dua-duanya ada masalahnya, ada bako ya beki, bakia ya beko itu dua-duanya ada dan artinya sama. Yang saya tahu itu gitu, bako ya beki, bakia ya beko artinya sama. Ini jadi bakwa. Nah, tapi dia kasusnya adalah masdar dengan wazan fa'la. Gimana Mas Lawan?
Yang dari fatwa jadi petua di kita. Fatwa jadi petua. Iya. Masa Mas Lawan itu cocok Iya cocok itu loh. dari fatwa itu Sat. Serapan berarti. Serapan. Pak Ijo dari Faizun gitu juga. Nggak tahu kalau itu. Faza jadi Bejo. Ada teman saya namanya Faza. Kalau saya manggil tak panggil Bejo. Kan serapan dengan kearifan lokal. Tapi kalau selamat jadi dari salamah itu kayak saya rasa emang serapan ya. Iya, iya. Gitu. Kayak Gresik juga satu dari serapan kan. Lo apa? Kalau di naskah itu istakoro syekh, tapi karena itu kan ininya Hadromi, istakor, itu kan istakoro syekh, jadi orang Jawa nyebutnya Gresik gitu. Di naskah gitu, Sat. Di naskah Gresik itu gitu. Kisahnya gitu. Ya, istakor syekh. Emang yang istakor apa? Yang syekhnya itu apa isinya? Itu merujuk ke tempat itu. Jadi ada di naskah di Babat Gresik itu ada. Oh alah. Alasannya kenapa disebut Gresik itu ada. Ntar yang ngarang orang modern dipalsukan gitu enggak? Oh enggak, Sat, itu insya Allah valid itu. Soalnya Oh, naskahnya ada di Jogja, ada di Solo. salinan-salinannya. Salinannya, Babat. Nah, saya baru tahu. Yang katanya serapan itu ya kata-kata kotor itu, daksuk itu. Dak itu kan tinggalkan, su itu keburukan. Daksuk. Saya adalah berbuat. Memang kalau logat Kedirian itu nggak pakai J, pakainya D. Hmm. Dan gitu kan. Hmm. Dak. Cuman kalau logat Malangan Surabaya pakainya J memang. Iya, iya, iya. Ya katanya. Ya gitu. Terus punokawan wayang itu dari bahasa Arab katanya. Samir Bago, Fatruk Anil Samir Bago, Fatruk gimana sih? Kan Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Iya. Fatruk Anil Goy, Patrick Anil Goy. Oh. Samir Bago, Fatruk Anil Goy. Kok salah gitu. Jadi Bagoy ya apa Samirnya jadi Semar gitu katanya. Fatruknya jadi Petruk. Nggak tahu tapi ya bisa jadi soalnya kan tokoh itu kan tokoh yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga. Kalau Iya. apa namanya? Itu cuman Diselipkan. kalau nggak tahu di Mahabharata. Enggak, setahu saya nggak ada, Sat. Di Mahabharata aslinya nggak ada itu tokoh-tokoh Punokawan. Nah, ya. Heeh. Tapi kalau Semarnya kan lebih apa ya? Untuk orang Jawa sendiri kan memang terkenalnya dengan Semar gitu. Yang Semar Noyo Genggong itu saya nggak tahu. Ini Mas Noong ahli. Ya, bisa jadi Allah alam. Saya Wataroza bikoli malam makanya di sana ada kasus yakni tahu padahal dia lam kalimah dari isim yang mengikuti wazan fa'ala padahal bukan sifat. Contohnya untuk aroma nah, jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya lafadz roya. Nah, roya ini kan dia wazannya fa'la. Nah, kalau wazannya itu fa'la, sedangkan dia bukan isim sifat, harusnya kan menjadi roywa. Begini. Tapi saya wajar Mas Tawan sebenarnya di sini itu nggak tahu ya wallah alam. Cuman kalau kita kait-kaitkan dengan kaidah, kemarin kan ada kaidah yang bunyinya begini.
Iyaskuni sabiku min wainaya watasola wa min urudin arya. Kalau ada ya wawu dan ya, manakala ada wawu dan ya yang bersamaan diawali dengan yang sukun, maka wawunya akan dirubah menjadi ya lagi. Maka wawunya akan dirubah menjadi ya. Maka sebenarnya kalau dalam kasus roya ini sebenarnya bisa jadi dia awalnya sudah dirubah menjadi wawu, tapi karena ada kaidah yang lain yang mengharuskan wawu itu jadi ya jadi ya lagi. Menjadi roya. Bukan nggak diibdal, sudah diganti. Ternyata ada kaidah lain yang mengharuskan merubah dia menjadi ya yang balik lagi. Sama kasusnya itu kayak contoh lafadz marmuyun. Marmuyun itu kan ada wawu yang terbaca sukun, setelahnya ada ya, ada wawu dan ya berkumpul didahului oleh sukun. Nanti wawunya dirubah menjadi ya. Nggak peduli wawunya duluan atau wawunya belakangan. Pokoknya kalau wawu sama ya berkumpul didahului oleh sukun, wawunya dirubah menjadi ya. Nah, marmuyun menjadi marmuyun terus diidghamkan menjadi marmuyun. Kemudian mimnya dikasrah li salamatil ya menjadi marmuyun. Ya bisa jadi kasus yang sama terjadi di sini. Awalnya roya. Ya kemudian kena kaidah ini. Lam fiilnya berupa ya di sana. Ya. Nanti harus dirubah menjadi wawu. Oke, kita rubah jadi wawu. Roiwa. Nah, karena kaidah yang satunya lagi tadi. Ada ya dan wawu yang didahului oleh sukun. Maka wawunya akan dirubah menjadi ya. Ya jadi roya lagi akhirnya. Ya nggak tahu ya. Perasaan saya dari saya banyak mempelajari bahasa. Memang tingkat kompleksitasnya itu termasuk paling tinggi ya bahasa Arab ini. Tapi seru sih. Iya. Ya meskipun saya tidak mahir bahasa Inggris ya, mungkin kalau untuk conversation atau untuk listening mungkin saya buruk. Kalau reading mending lah. Cuman menurut saya tingkat kompleksitinya nggak setinggi bahasa Arab. Ya nggak tahu kalau Mas Nawan yang sudah mempelajari dua-duanya. Kan bahasa modern kalau bahasa Inggris ya. Kenapa? Banyak bahasa modern, banyak serapannya dari bahasa Jerman, bahasa Perancis. Jadi, kalau 1000 tahun Kayak yang kalau gini, kalau baca kitab Arab 1000 tahun yang lalu misalnya kan masih mungkin. Kalau bahasa Inggris nggak mungkin. kenapa? Ya tidak keterjagaannya itu nggak seperti bahasa Arab. Oh, tingkat validitas ini ya, validitasnya. Keterjagaan, keterjagaan makna, keterjagaan itu kan Ya. berubah. Umpama mau baca anu aja lah, karangan aslinya Luther. Bahasa Jerman kan, Iya. Oh, Jerman ya dia aslinya ya. Martin Luther Jerman. Oh, Luther. Ya berarti apa yang Inggris asli yang orang? Ya kalau bahasa ini kan bahasa Romawi, Latin, Latin kan nggak semua orang bisa Latin sekarang juga. Oh, Inggris itu pecahan dari Latin. Asal usul Romawi kan Latin, setahu saya. Bahasanya bahasa Latin. Sementara apa kayak Greek juga kan masuk gitu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu banyak, kalau secara etimologi ya, secara istikok itu kan ada yang merujuk ke Yunani, ada yang merujuk ke Latin. Nah, itu kan agak repot itu menelusurinya. Seperti kata engineer itu ya, itu dari Jerman. Engineer, wah, setahu saya iya kayaknya. Ya, jadi insinyur itu. Oh, enggak, benar. Tapi nggak tahu kalau dari Inggris kan ada engine itu, kalau alam. Ya, kayak gini kan sebenarnya terkait humaniora ya Mas Nawan ya, atau Enggak ya. bil aksi ja'alamu fu'la wasfa kakonu kuswana tinan layakfa. Nah, ini sekarang nanti akan dibalik ya. Wawu manakala dia menjadi lam fi'il dari lafat yang berwazan fu'la sebagai isim sifat, wawunya akan dirubah
menjadi ya. Saya ulangi. Wawu yang merupakan lam untuk wazan fu'la sebagai isim sifat nanti akan dirubah menjadi ya. Contohnya dunya dan ulia, karena awalnya dari dunwa dan ulwa. Awalnya dari dunwa, dari fi'il madi dana yadnu. Nah, dunia ini kan bentuk mu'annas dari isim fa'il adna. Ya, nolak isim tafdil lah ya. Adna ketika dimajhul, ketika dimu'annaskan menjadi dunwa. Dalam kasus adna itu wawunya menjadi ya, kemudian menjadi alif kan karena dia berurutan nomor 4 yang kemarin itu Mas Lawan. Rabi'atan fasoidan. Terletak setelah fathah di akhir kalimat dirubah menjadi ya. Nah, ketika ada ya berharokat terletak setelah fathah dirubah jadi alif, jadinya adna. Awalnya adat nawu. Adat nawu menjadi adat nayu, kemudian menjadi adna. Untuk mu'anasnya ya adalah dunwa. Nah, ini kaidahnya kebalikannya sekarang. Kalau lam fi'il dari lafadz fu'la itu dia yang lam fi'il dari fu'la yang berupa sifat, nanti hukumnya kebalikannya, yakni wawunya dirubah menjadi ya. Dunwa menjadi dunia. Ulia juga sama. Ulia dari kata ala ya'lu. Isim fa'il, isim tafdhil ya a'la. Awalnya a'la ini kan a'lawu menjadi a'layu menjadi a'la. Bentukmu anasnya ulwa. Ulwa. Nah, dari ulwa ini nanti wawunya dirubah menjadi ya menjadi ulia. Dulu Ustaz Ya. paham sorof dulu atau nahu dulu Ustaz? Atau bareng? Bareng Mas Lawan. Memang nggak Oh. bisa. Ya istilahnya nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya ya nggak jadi anak. Jadi dulu awal saya belajar nahwu itu malah nggak jurumiyah Mas Lawan. Saya awal belajar nahwu itu malah awamil jurjaninya. Tafriyatul Wildan, bait Tafriyatul Wildan itu 39 bait. Nazom dari awamil jurjani yang diringkas itu. Jadi kadang kan yang saya rasakan ya dulu itu kadang kalau kita langsung belajar jurumiyah kan membahas kalam kemudian i'rab. I'rab itu kan perubahan disebabkan amil. Cuman saya nggak ngeh. Maksudnya kalau andaikan saya langsung belajar jurumiyah tanpa belajar awamil, yang saya rasakan mungkin saya nggak paham. Loh, amil itu siapa? Kok bisa buat perubahan gitu loh. Nah, ternyata ya itu di pesantren saya dulu itu amil dipelajari terlebih dahulu. Tapi menurut saya sih idealnya harusnya bareng antara jurumiyah dan awamil. Nah, jadi belajar amilnya dulu penyebab perubahan i'rab itu baru belajar jurumiyahnya. Jadi pas belajar jurumiyah nggak heran. Oh ini kenapa rofa, ini kenapa nasab, nggak heran. Karena emang amilnya dari pelajari terlebih dahulu. Oh ini loh yang menyebabkan nasab, oh ini loh yang menyebabkan rofa. Dan saat belajar awamil dulu itu berbarengan dengan menghafal tasrif istilahi yang mujarot aja tadi. Karena waktu itu saya masih SD Mas Lawan kelas berapa ya? Kelas 6-an mungkin. Saya kan masuk pesantrennya nanggung gitu. Jadi SD mau selesai dimasukkan pesantren. Terus akhirnya pas SMP-nya saya putus sekolah karena merasa mungkin waktu itu saya merasa kurang bisa mengimbangi antara belajar kitabnya sama sekolahnya. Mesti salah satunya kalah gitu. Akhirnya saya menangin belajar kitabnya aja. Ya meskipun sekarang saya berpikir kenapa harus dikotak-kotakkan gitu ya. Tapi emang kalau dipelajari semua secara bersamaan ya kadang anak umur segitu ya belum berat ya. Secara mental belum siap gitu loh. Okay. Secara mental belum siap untuk langsung dijejali yang sekolahnya harus bagus nilainya, mondoknya juga harus ngapal biar naik kelas.
Ya, jadi berbarengan sih Mas Nawan, bisa dibilang berbarengan. Dulu awal belajar sorof itu langsung 2. Jadi kan kalau tasrif itu kan metode praktiknya, sama metode kemudian sama metode teorinya. Ya kaidah itu, kaidah ilalnya, kapan merubah wawu menjadi alif, kapan merubah wawu menjadi ya. Meskipun di tahun pertama itu saya belum mempelajari ilal di tahun keduanya. Jadi praktek ilal di tahun kedua bersamaan dengan menghafal yang sulasi mazid. Nahunya baru jurumiyah. Jadi yang saya rasakan itu justru tingkat kompleksitas yang saya pelajari itu lebih banyak di sorofnya di tahun-tahun awal. Di tahun-tahun awal itu sorofnya sudah sangat membebani gitu loh. Terus di tahun keempatnya baru malah mulai ringan. Maksud ini kan ilmu teorinya tasrif kan. Sedangkan untuk tasrifnya kita secara praktek sudah mempelajari, tinggal memantapkan dengan teori gitu saja. Kemudian setelah maksud baru alfiyah. Alfiyah kan kombinasi nahwu sorof. Ya, tapi ya tentu beda ya. Soalnya kan maksudnya kalau kayak ngaji di Cakra ini kan 10 pertemuan, 20 pertemuan. Kayak kejar tayang. Tapi kan mungkin kalau dasarnya nggak punya kesibukan yang lain ya enjoy aja kan Mas Nawan. Mungkin istilahnya yang dipelajari hanya itu saja dalam satu waktu katakan. Kalau nggak ngambil kelas, nggak ngambil kajian banyak gitu kan. Tinggal memurojaahnya aja lagi. Cuman kalau di pesantren kan kayak maksud itu setahun. Di Cakra 10 pertemuan, di pesantren setahun. Tapi kan memang nggak dipelajari setiap hari, dalam seminggu itu paling sekali pertemuan maksud itu, seminggu paling sekali. Iya. Belum nanti kalau ada libur, belum nanti kalau ngitung ujian. Dan pertemuan sekali itu paling hanya 3 bait, 4 bait, karena sisanya digunakan untuk menghafal materinya. Jadi memang nadhom maksud, tapi di sana sudah dikasih syarah-syarah yang dinukil dari Hilul Maqud. Jadi kita disuruh menghafalkan syarah-syarahnya itu juga. Istilahnya itu takrirot lah kalau di pesantren itu, takrirot. Jadi penggalan syarah yang dicantumkan di bawah nadhomnya. Jadi seminggu katakan cuma 1 kali pertemuan, cuma 2-3 bait, tapi kadang takrirotnya itu sampai 1 halaman, 2 halaman, ya itu yang agak payah menghafal takrirotnya itu. Cuman ya akhirnya manis di belakang, memang nyesek di depan. Iya. Nah, nanti rencana Mas Tawan anaknya mau dipesantrenkan atau mau di briefing sendiri? Ya mungkin kalau awal-awal mungkin di rumah dulu. Iya Mas, kalau masih kecil dipesantrenkan takut bukan ikut yang salah. Lingkungan mempengaruhi. Saya perbandingkan dengan teman seangkatan saya, dia pesantren dari kecil. Tapi saya lihat kok nggak ada perubahan yang signifikan gitu dari masalah akademisinya ya, karena memang dia di pesantren dari kecil yang artinya main terus sampai gede juga main, nggak serius. Kalau saya sudah agak besar ya, harusnya kan idealnya kata orang kan SMP-an, tapi saya SD kelas 6 itu emang udah dimotivasi. Di pesantren itu belajar, jangan main terus. Main kamu sudah kenyang dulu pas kecil, mesti gitu. Ya jadinya ya ada motivasinya lah. Wasyadza qaulu ahlil hijaz al-quswa. Ucapan ahlil hijaz al-quswa ini syad. Karena dia fu'la sebagai isim, karena dia ini azan fu'la sebagai isim sifat ya, sebagai isim sifat. Dia kan bentuk mu'anas dari kata aqsa. Bentuk mu'anas dari kata aqsa. Nah, harusnya aqsa yaksu kan ya, aqsa yaksu. Harusnya mu'anasnya jadi kusya. Harusnya jadi kusya. Tapi di sini wawunya tidak diilal. Sekarang kalau fu'la tapi isim dalam artian dia bukan sifat, maka wawunya dibiarkan saja. Contohnya huzwa. Huzwa ini dari haza yahzu,
Haza yahzu tidak diilal. Haza yahzu. Ya, silahkan Mas Nawan kalau ingin bertanya. Biar saya nggak ngomong terus. Ganti. Ya, udah dulu, Sat. Lanjut dulu, Sat. Ya, ya, siap, siap. Oke, saya juga rencana kalau anak ya, mungkin saya malah mungkin akan saya pesantrenkan setelah 18 tahun bisa jadi. Hmm. Soalnya mau saya kontrol dulu di usia-usia awal baliknya itu. Jadi begitu di pesantren itu istilahnya yang namanya seneng-seneng itu ya sudah puas lah di rumah sehingga bisa konsentrasi untuk belajar. Faslun Iyaskuri sabiku min wawin waya watasola wamin urudin aria. Nah, ini tadi ya apa namanya bait nazam yang saya sebutkan. Manakala ada yang mendahului baik dari wawu ataupun ya yang terbaca sukun. Nah, dan wawu dan ya-nya itu bertemu. Di sana tidak ada pemisah, maka faya anil mawak dibana mudghoma. Nantinya wawunya rubahlah menjadi ya dan idghamkanlah. Saya ulangi. Manakala ada yang mendahului dari wawu dan ya. Yang mendahului tersebut terbaca sukun, langsung bertemu keduanya antara wawu dan ya, tidak ada pemisah, maka rubahlah wawu menjadi ya dengan cara diidghamkan juga. Wasyadza mu'ton ghairu maqdusima. Untuk lafadz mu'ton di sana itu terdapat syad kalau tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Oke, kita masuk ke syarahnya. Ketika wawu dan ya berada dalam satu kalimat, ya, dan salah satunya didahului oleh sukun, sukunnya itu asli, wawu dan wawunya akan dirubah menjadi ya dan diidghamkan kepada ya. Contohnya pada sayyidun dan mayitun, asalnya saywidun dan maywitun, jadi wazannya itu failun. Wazannya failun. Fajtama'atil wawu wal ya, wawu dan ya berkumpul, salah satunya didahului oleh sukun, maka wawunya dirubah menjadi ya. Menjadi sayyidun dan mayyitun, ya-nya diidghamkan menjadi kepada ya menjadi sayyidun dan mayyitun. Fa in kanatil ya'u wal wawu fi kalimataini ya. Lam yu'athir dzalik. Kalau ya dan wawunya itu berada dalam dua kalimat yang terpisah, ya nggak ngefek lah. Ini kan harus dalam satu kata. Contohnya yukti wakidun. Yukti wakidun. Wakadha in arodotil ya awil wawu disukun. Ya. Atau umpama sukunnya itu nggak asli. Sukunnya itu apa namanya pemberian. Pemberian. Ya istilahnya arid lah. Ya tidak asli. Contohnya di sini sebagaimana di Mas Tawan lafadznya apa? Ru'yah, Sat. Ru'yah ya. Ru'yatun menjadi ruyatun. Nah, ru'yatun menjadi ruyatun. Awalnya hamzah, tapi kemudian hamzahnya ditakfif menjadi wawu. Nah, ru'yatun menjadi ruyatun. Ini ya nanti tidak diidghamkan. Kenapa? Karena terhitung arid. Awalnya hamzah, kemudian jadi wawu. Ya enggak dihitung. Tidak dihitung. Atau dalam contoh kowiyah, ya kowiyah yang kemudian wawunya itu dibaca sukun menjadi kowiyah, ini tidak dihitung. Hukumnya adalah syad dalam ucapan mereka orang Arab yaumun, ya yaumun, yang kemudian menjadi aywamu, jadi jamak dari yaumun aywamu, af'alu kan ya. Aywamu ini tidak dirubah, ini hukumnya syad. Harusnya diilal menjadi ayyamun. Jadi yamun ini bentuk jamak taksirnya ada dua, ada yang mengikuti wazan af'alu, ada yang mengikuti wazan af'alun. Nah, yang sering kita pakai kan yang wazan af'alun, ayyamun. Nah, yang sering kita pakai.
Yang untuk aiwamu ini jarang. Berikutnya juga syad hukumnya. Ya. Manakala merubah ya menjadi wawu. Dalam contoh awa al-kalbu awatan. Anjing menggonggong dengan sebuah gonggongan. Ini justru bukan wawunya yang menjadi ya, tapi ya-nya menjadi wawu dalam kasus awatan. Awatan ini kan asluhu awiyatan. Awiyatan. Awalnya begini. Harusnya kan wawunya yang dirubah menjadi ya, menjadi ayatan dan diidghamkan. Tapi justru ya-nya yang dirubah menjadi wawu, menjadi awatan. Ini hukumnya adalah syad. Min ya'in min ya'in au wawin min wawin au ya min wawin au ya'in harusnya. Di Mas Tawan gimana? Min ya insan awawin. Min ya'in au wawin. Nggih. Di hafalan saya min wawin au ya'in. Min ya'in au wawin bitahrikin usil. Soalnya ada dua bait yang sama. Maksudnya di alfiyah ada bait ini, di nazam namanya kaidah sorfiyah juga ada bait ini. Min ya'in au wawin. HP-nya Mas Tawan Android apa iPhone? Android. Nanti saya kirimkan APK-nya. Jadi saya cari-cari PDF-nya nggak ketemu, tapi adanya APK Qawaid Sorfiyah. Oke. Yang saya pelajari di tahun kedua dan ketiga di pesantren. Adanya APK. Nggih. PDF-nya nggak ada. Nah, minyain awawin bitahrikin usil alifani bil ba'da fathin mutasil in hurikatali wa in sukinakaf ila lagharil lami wa yalalukaf ilaluha bisakinin ghairi alif au ya ini tasdidu fiha qad ulif. Jadi ketika wawu dan ya yang berharokat itu terletak setelah fathah, wawu dan ya ini akan dirubah menjadi alif. Contohnya sebagai lafadz qola dan lafadz ba'a. Asal dari lafadz qola dan lafadz ba'a ini ya qawala dan baya'a. Wawu dan ya-nya dirubah menjadi alif karena wawu dan ya-nya berharokat dan sebelumnya terbaca fathah li taharukiha wang fitahima qoblaha. Kemudian kasus ini bisa terjadi manakala di sana harokatnya asli. Ya. Kalau andaikan harokatnya itu aridoh, ya harokatnya itu aridoh, maka itu tidak dianggap. Contohnya pada lafaz jayalin dan tawamin. Pada lafaz jayalin dan tawamin ini ya dan wawunya basicnya sukun. Basicnya sukun. Mengacu ya dan wawu ini basicnya sukun, meskipun nanti sudah berharokat, dia tetap tidak diiklal. Jayalin hamzahnya itu dibuang, fathahnya diberikan pada ya. Tau amin hamzahnya dibuang diberikan pada jadi jayalun dan tawamun. Itu tidak diilal. Nah, nukilat harokatul hamzati ilal ya wal wawi fasoro jayalan wa tawaman. Tinggal memberikan pengaruh. Kalau awalnya sukun ya tetap dianggap sukun. Kalau awalnya berharokah kemudian sukun tetap dianggap berharokah. Bagaimana contoh lafaz yakhofu. Yakhofu kan asluhu yakhwafu. Basicnya wawunya berharokat. Yakhwafu. Nah, berharokat ini ya. Kemudian nanti harokatnya ditukar dengan kho. Kenapa? Ya karena kok huruf soheh malah sukun, wawu yang penyakitan suruh bawa harokat, tidak berperikah hurufan ini. Menjadi yakhaufu. Menjadi yakhaufu. Nah, begini. Nah, dalam kasus yakhaufu ini kan wawunya sukun. Tapi basicnya berharokat. Mengacu dia basicnya berharokat, nanti diilal menjadi yakhaufu. Sebagaimana yang pernah saya bahas dulu ya Mas Nawan ya, masih ingat lah. Baru kemarin-kemarin. Oke. Berikutnya falau sakana ma ba'dal ya'i awil wawi lam takun laman wajaba tasihu nahwu bayanin wa tawilin. Ya. Kalau ya
Nanti sebelum ya dan wawu itu sukun dan tidak berupa lam fiil, ya, nanti wajib untuk ditashih. Contohnya bayanun dan tawilun. Tapi kalau berupa lam fiil, wajib untuk diiklal. Contohnya pada lafadz yakhshayuna. Nah, pada lafadz yakhshayuna ini kan yaknya, ya, yaknya itu kan merupakan lam fiil. Dan setelahnya berupa huruf yang sukun. Wawunya kan sukun. Yang seharusnya sukun. Nah, wawunya kan sukun ini. Tadi dikatakan kalau setelah yaknya itu adalah wawu yang sukun, tapi yaknya berupa lam fiil, nanti wajib al-iklal. Yakhshayuna, yaknya dirubah menjadi alif. Yakhshawna, apa ada alifnya begitu ya? Yakhshawna. Nah, ini yaknya jadi alif begini. Kemudian hudhifatil alif liltiqa'i sakinen, maka menjadi yakhshawna. Nah, tapi kalau huruf setelahnya itu sukun dan dia bukan lam fiil, ain fiil, umpama kayak lafadz bayan dan tawil, nanti tidak diiklal. Jadi syarat perubahan ya dan wawu menjadi alif itu bila mana huruf setelahnya bukan huruf yang sukun. Bisa huruf yang sukun dengan catatan ya dan wawunya merupakan lam fiil. Paham ya Mas Nawan ya? Nanti juga ada ketentuan huruf yang sukun setelahnya ini nggak boleh berupa alif atau ya musyaddadah. Kalau huruf setelahnya itu berupa alif atau ya musyaddadah, nanti juga tidak diiklal. Ya, juga tidak diiklal. Sebagai contoh lafadz romaya dan alawi. Pada kata lafadz romaya itu setelah ya ada alifnya. Yang sukun itu alif, maka tidak diiklal. Pada contoh alawi, ini wawunya setelahnya adalah ya musyaddadah, maka tidak diiklal. Sudah ada yang mau ditanyakan, Mas Nawan? Ada? Enggak ada. Ini kita lanjutkan besok Senin dan Selasa ya. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.